Tadi saya sebenarnya sedang akan bicara, tapi bolehlah bertanya tiba-tiba menyublim sebentar ya. Artikel berikutnya adalah eh, kita ngomongin soal, oh ini kan misalnya kita ingin mencari penelit. Kalau tadi kan, jadi kita ada satu segmen, ibaratnya satu satu dua paragraf, satu segmen kita ngomongin penelitian ini di Indonesia gitu. Jadi eh, misalkan customer loyalty, atau tadi customer citizen behavior, koma banking, koma tambah Indonesia. Paham ya Bapak Ibu? Yang ini kalau tadi kan yang kita sudah bahas itu yang mungkin mereka dari berbagai macam negara gitu. Nah, sekarang versi berikutnya adalah pakai kata Indonesia ditambahin sehingga nanti kita bisa bilang penelitian-penelitian di luar Indonesia itu ini aja contohnya ini gitu kan. Sedangkan yang di Indonesia begini 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 gitu. Jadi kita kayak membuat sebuah perbandingan gitu. Bisa ngikutin? Ya, itu yang pertama mengenai Bapak Ibu bisa browsing sebanyak-banyaknya ya. Makanya kalau terlampau banyak gitu, hati-hati Bapak Ibu kalau ternyata udah banyak banget di Indonesia, jadi apa namanya? Penelitian kita uniknya di mana gitu. Paham ya? Nangkep ya. Kalau kalau memang masih banyak Bapak Ibu mumpung masih di tahap-tahap awal segera ganti objek. Misalkan tadi kopi kenangan itu kan kopi shop lokal ya, mungkin banyak banget. Mungkin ganti menjadi bukan kopi shop, tapi mungkin eh, kafe jamu, misalkan gitu. Ya, yang unik. Kalau tadi bicara mengenai em, produk apa gitu, misalkan pelaku UMKM kan banyak, tapi mungkin produknya khusus produk atau mungkin pelaku UMKM yang muda gitu, yang usia 20-an misalkan gitu. Paham ya Bu Lela ya? Coba kalau perempuan, nah berarti karena kuncinya tadi eh, SME performance, women entrepreneur gitu. Ya kalau tadi CCB berarti CCB banking Gen Z-nya boleh? women gitu nulisnya ya. Bapak Gen Z, kalau saya coba pakai coba Gen Z di ya, Prof. betul. Nah, coba dimasukkan jadi semakin banyak, jadi semakin ini ya, semakin mengerucut gitu. Oke, Bapak Ibu. Pak, ini kan Pak izin Pak, mau tanya Pak. Mm, Pak, mm, ini kan kalau kita buat latihan kan tadi tiga tiga artikel aja. Sebenarnya ada ada ininya nggak sih Pak, batas minimal per variabel berapa gitu yang mesti kita bahas Pak? tidak ada, tidak ada. Saya kalau nulis artikel 5 cukup. Oke, baik. Terima Tapi kan kasih Pak. kalian ada pembimbing satu, pembimbing dua, penguji satu, penguji dua gitu. Yang seleranya seleranya abrakadabra gitu. Aduh, Ya, jadi saya bagaimana jadi kalian ini bisa ya. membahagiakan mereka ya. Eh, Oke, baik. Artikel kedua yang harus kalian buat adalah gini, Bapak Ibu. Misalnya dicatat dulu ya, dicatat dulu atau gini deh. Saya yang sedang nge-share ini siapa? Bu Imas ya. Bu Imas coba eh, Bu Imas ituannya mana? Pekerjaannya yang mana? Ya, ini, Prof. Coba variabel, ya Pak, nomor berapa? Dia lupa juga. Yang ini, Prof. Oke. Berarti marketing mix tadi saya udah bilang marketing
Ini marketing mix diganti ya. Iya, minta diganti ya. Oke, kalau begitu yang punyanya ini aja yang digital marketing sampai customer citizenship behavior di copy, digital marketing ya sampai ke citizenship behavior di copy, oke. Lalu pergi ke ChatGPT, Ibu. Ini ditutup dulu, lalu pergi ke ChatGPT. Bapak Ibu yang lain tolong perhatikan. Sudah, Prof. Oke, taruh kursor di paling depan, di paling belakang, digital marketing. Oke, sebuah penelitian ditulis pakai huruf besar semua biar bisa ngebedakan. Sebuah penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh titik dua digital marketing, service quality, brand preference, customer satisfaction, customer engagement, dan loyalty dan customer loyalty terhadap customer citizenship behavior pada konsumen apa? Respondennya siapa ini? Gen Z, Pada konsumen nasabah Gen Z, gen ya. Nah, Gen Z produk apa? di Produk apa? industri perbankan, perbankan konvensional, di bank Oke, konvensional. nasabah bank konvensional. Titik. Eh, buat eh, sorry sebentar. Apa saja apa suka-suka teori inti itu apa sih? Apa saja teori Brand, grand teori apa brand saja grand teori yang perlu dibahas? Grand teori yang perlu dibahas. Enter. itu mohon maaf Gen Z-nya belum ke ini, diedit dulu. Tunggu dulu itu sampai selesai dulu. Oke. Coba Gen Z-nya ditambahin dulu, diedit. Setelah nasabah ya. Klik lagi kirim. Nah, ini sampai ada 6. Coba diedit lagi. Kalian bikin misalkan dua teori, dua grand teori yang paling relevan
yang paling relevan yang perlu dibahas. Ini di enter aja, Prof. Dikirim. Ya. Nah, ini kalian nggak harus copy paste. Yang kalian harus lakukan adalah coba misalkan expect yang satu atau yang kedua coba expectation confirmation theory di copy, pergi ke Google Scholar. Ke Google Scholar, paste di sana. Jangan dibatasin tahun, dia biarin dulu. Jangan dibatasin tahun, anytime. Dibikin anytime, anytime di kiri, oke. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat expectation theory eh, yang paling tua siapa? Ini misalkan si Hossein dan Quadus ini, jangan jangan Bu, biarin aja Bu. Oh, coba sort by date ya benar. Diklik lagi dari yang termuda, sort by date lagi, klik. Nggak ada ya. Oke. Ini tertua termuda 2002 apa ini? 2012 ya. Dilihat citasi yang paling banyak di sini ada si Hussein, dia ngomongin ini bisa diambil terus kemudian diambil. Jadi Bapak Ibu kalau ngambil 10 itu 10 yang tua, 10 yang muda kayak gitu. Yang muda tuh yang 2024, 2023 menunjukkan bahwa teori ini sampai hari ini masih relevan gitu, masih dipakai gitu, masih berkembang. Turun lagi ke bawah Bunda. Ya. Oke, begitu ya. Cara kerjanya Bapak Ibu bisa sebetulnya ini cuman ini aja ya bocoran ya. Disertasi itu tidak harus ada grand theory. Tapi di UNJ dan bahkan mungkin di kampus-kampus di Indonesia, jadi grand theory itu dibikin wajib gitu. Maka untuk membahagiakan mereka, Bapak Ibu sediakanlah grand teorinya. Siap, Pak. Atau Bapak Ibu bisa gini, expectation confirmation theory, koma, ECT-nya dihapus, ditambahkan misalkan gini, in banking, tadi apa produknya Bu siapa? Bu Nani ya? Benar. Bank, In ya, in apa? bank Oh, in konvensional. banking misalkan. Heeh. Banking industry. Bahasa Inggris atau Ibu di enter ya. Jadi kita bisa bilang bahwa di industri perbankan pun sudah ada yang meneliti. Ya, misalkan nomor satu, terus nomor tiga, terus ada lagi gitu. Oke ya, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu harus menyediakan 15 artikel, maka 5 yang lama, 5 yang baru, 5 yang sesuai dengan industri, seperti itu. Gimana? Dapat gambaran semua? Prof Siap, izin Pak. Prof. Prof tadi Ya, kan Prof kasih aba-aba ke Bu Imas, terus saya ikutan nih Prof nih pakai yang sama ya. Tetapi ketika di enter dengan prompt yang sama,
grand teori yang tampil di saya beda dengan yang ada di Bu Imas, Prof. Padahal Ya, sama nggak persis. apa-apa dong. Sama Oh, persis apanya. Iya, pasti aba-abanya yang dari Prof tadi. betul. Bisa berbeda ya. Oh, oke. Iya Karena Variabelnya sih, di sama sini dianggap nggak? saya relevan dapat kan. variabelnya sama persis yang saya taruh di grup sama. Cuma di sini TPB sama, ICT sama, cuma saya ada SET, terus ada Customer Value Theory, Attachment Theory, Relation Hmm. Marketing Theory, Stimulus ya, SOR, SD. Jadi teorinya agak beda ya Hmm. sama yang hasil Lebu Imas tadi gitu. Ya, Bisa aja ya, Prof ya. bisa aja. Jadi beberapa kali Bisa. running juga akan hasilnya beda Nah, berarti ya. kalau Oke. mau kalau mau lagi dibongkar aja, dibongkar, dibuka aja, misalkan atau diminta 7 grand theory gitu. Tapi kita hanya fokus nanti cuma dua aja, misalkan gitu. Ya. Dan dua Oke, pun belum thank tentu you. cukup. Tergantung kembali lagi ada pembimbing satu, pembimbing dua, penguji satu, penguji dua, korprodi, ada ya siapapun malaikat lewat pun bisa saja minta hal lain. Oke, Bapak Ibu, kita ketemu lagi minggu depan. Tolong progresnya jalan terus ya, supaya nanti tahu-tahu artikel bab satu, bab 2. Saya sih pengen langsung ke bab 3 juga sih, supaya Bapak Ibu nanti bisa lebih mudah lagi ya. Walaupun untuk kolokium, setahu saya wajibnya cuma bab satu, bab 2 saja. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Oh ya, ada satu tawaran dari saya. Bapak Ibu, Bapak Ibu tuh udah pernah KKL belum sih? Belum, Pak. Belum, Prof. Belum, Belum Prof. ya. Sudah diajukan tapi belum di ACC sama Prof. Iya, Hamida. jadi eh, bulan lalu saya ada bawa mahasiswa, kayak di bawah kalian atau di atas kalian ya. Cuma 3 menit saja, terus kita mendapatkan mitra, kayak ada dosen-dosen di sana yang ibaratnya mereka itu akan berkenan untuk menjadi, eh, kalau Bapak Ibu menulis artikel dan artikel itu dipublikasikan di jurnal terindeks Scopus, nama mereka akan dimasukkan dan mereka mau membayar 50% dari eh, tagihan jika artikel itu diterima. Ya, saya bulan bulan Agustus kemarin membawa satu rombongan strategik ke satu kampus di sana. Kalian kalau berminat, kabarin saya biar jauh-jauh hari di arrange waktunya, terus kemudian sampaikan juga ke Prof Hamidah kalau disetujuin ya. Nah, di sana banyak kampus ya, cuman hanya satu kampus yang berani, ada kampus kedua juga berani, cuman belum dapat kabar berapa persen mereka bisa mau membayarnya gitu loh. Kalau yang itu rata-rata kampus swasta yang berani, kalau kampus-kampus negeri cuma mau terima aja, tapi ketika mereka harus bayar, mereka biasanya nggak mau. Ya, kalau mau kita cari waktu kapan kalian ke sana sehingga nanti jauh-jauh hari kita menyiapkan semuanya ya. Yang mau nabung nabung dulu gitu. Kalau nggak mau ke Malaysia ya kita ke Inggris atau kemana. Itu pun memungkinkan ya. Tapi yang mau membayar itu kayaknya baru di Malaysia aja. Yang Thailand ada Thailand, cuman saya lagi mencoba menjajaki. Kalau mau ke Thailand, tapi bukan di Bangkok, jadi kota di dekat Bangkok itu pun mereka bersedia menerima, tapi untuk urusan apakah mereka mau membantu membayar, belum sampai ke sana pembicaraannya ya. Dipikirkan, jadi jangan jangan ke Brebes mulu, jangan ke Bandung atau ke Jogja KKL-nya, tapi kita melangkah lebih jauh gitu. Dan ini buat kalian Bapak Ibu yang sebagai dosen, trip ini juga bisa jadi ini ya untuk akreditasi
ya sebagai mobilitas dari dosen gitu. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Izin Prof, eh, Yes, terkait pembayaran 50% tadi, mereka mau patungan ya. Itu ya, dilakukan untuk disertasi kita atau gimana, Prof? iya Kalau bisa, disertasi kita, oh bisa, boleh diperbolehkan di UNJ bisa, ya, Prof? Oke, oke, oke. Jadi bisa. di Jadi mereka disertasi kita pendana. dipublikasi, oke. Mereka jadi penulis Jadi ke-5, ke-6 gitu ya, Prof? iya, misalkan pertama Dodi Ria Atmaja, terus yang kedua Ya, pembimbing satunya siapa, pembimbing duanya Usep siapa, Suhud, Pak. Ya. pembimbing tiganya dari mereka gitu. Mereka Oke. Oh, mereka sih nggak pembimbing ketiga. persoalkan mau di penulis ke berapa pun mereka nggak persoalkan. Oke, Oke, menarik, Prof. Terima kasih, lumayan. Prof. Kalau kalian harus publikasi harus bayar 16 juta, 50%-nya dari mereka. Kogen 20 sekian sekarang, Prof. Iya, 10. Nah, ada Mm-mm. satu mahasiswa di sini sudah dapat, awalnya kan perjanjiannya memang 50-50 ya. Kogen tuh Q2 dan dia harus bayar, saya lupa bayar berapa, katakan 18 atau mungkin 20 juta ya. Tadinya kan harus 10-10 ya. Tapi saya bilang negosiasi, kalau bisa 10 jutanya kita nggak bayar juga. Jadi dia, si orang Malaysia ini nyariin penulis dari kampus lain. Jadi ada beberapa kampus justru jadi bagus ya. Jadi internasionalisasi banget gitu. Ko-autornya, penulisnya tuh ada dari Malaysia, terus ada dari Thailand gitu. Oke guys, ada waktu buat nabung. Yes. Em, Ntar berangkat sendiri dia, Prof. Nih, Prof. mau berangkat sendiri ya, nanti aja deh, nggak usah dikasih Enggak, tahu. enggak. Ya, jangan dikasih bocoran. Iya, nanti aja ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh, mm-mm. Ya, bisa bisa ke UKM, tapi seperti yang saya bilang, kampus negeri itu mereka rata-rata tidak mau bayar. Ya, kalau mau ke sana ke UKM bisa aja, ke kampus manapun di sana mau terima kita, tapi mereka nggak mau bayar. Kita cari kampus swasta yang mereka memang uangnya banyak dan mereka memang mencari positioning, mencari ranking gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi. kasih, Terima Prof. kasih banyak, Prof. Recording Sehat-sehat. stopped. Ya, saya Terima tutup. kasih, Prof.